bagaimana memahami apa yang Tuhan sudah kerjakan, bukan sekedar janji. Itu menjadi pokok pikiran kita. Ada beberapa bagian Alkitab yang akan kita baca, saudara, karena itu harap saudara membukanya. Nanti saya juga minta tolong Cahyono untuk mengeluarkan tiap ayat yang saya katakan. Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 2, 16 sampai 21. Saudara beli pembatas Alkitab. Kisah Rasul pasal 2, 16 sampai 21. Lalu kemudian Yoel pasal 2, 28 sampai 32. Dua bagian ini saja kita baca dulu. Nanti yang selebihnya beberapa ayat kita akan lihat di tengah. Kalau saudara sudah menemukan Kisah Rasul pasal 2, 16 sampai 21, saya baca 16, saudara baca 17, kita bergantian sampai selesai 21. Saya mulai 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada akhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna akan dapat melihat penglihatan, orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hambaku, hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Yoel pasal yang kedua, 28 sampai 32. Saya baca 28, saudara baca 29, kita bergantian hingga selesai 32 dari Yoel pasal 2. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga laki-laki dan perempuan akan mencurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari yang berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. 32 sama-sama. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kurang lebih 400-500 tahun sebelum Kristus, Yoel bernubuat. Yoel menubuatkan dua aspek yang sangat menarik, adalah menuju kepada pembuangan tampaknya, tetapi kemudian kalau kita melihat ada penggambaran bagaimana situasi yang porak-poranda, sehingga memang beberapa penafsir menjadi agak sedikit kesulitan menempatkan dan meletakkan kitab ini. Tetapi menjadi menarik daripada Yoel adalah situasi keterpurukan orang yang ada dalam ketidakberdayaan, yang menantikan pengharapan, sehingga orang-orang Israel ada dalam keberdosaan. Karena itu di pasal 2 ayat yang ke-13, pasal 2 ayat 13 dari Yoel berteriak kepada orang-orang Israel. Apa dikatakannya? Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berpalinglah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ini menjadi menarik karena Yoel menggambarkan orang-orang Israel yang berdosa. Mereka harus bertobat, bukan mengoyak jubahnya. Karena biasa kalau orang sudah bikin salah, dia sobek jubahnya sebagai pertanda, ya, saya menyesal. Tapi Yoel bilang, jangan jubahmu, tapi hatimu. Sama dengan Musa ketika berteriak kepada orang Israel, jangan hanya kau pikirkan kau sudah sunat, karena kau sudah menjalankannya. Sunat hatimu. Itu menjadi menarik, saudara.
Maka Yoel berkata, koyak hatimu, bukan jubahmu. Saya pikir dari seluruh perjanjian lama konsistensi mengajarkan, jangan hanya menjalankan ritual keagamaan, tapi spiritual yang penuh. Apalah susahnya berkhotbah? Melakukannya yang susah. Apalah susahnya berbicara, memimpin seminar? Gampang itu. Kalau Anda malas belajar, copy paste bahannya, saya kasih. Tapi milik hatimu kah itu persoalannya. Apalah gunanya aku menyesal lalu ku sobek jubahku, tapi tidak hatiku. Sehingga Yoel berteriak, maka bagi kau, hai Israel, yang mau menyobek hatimu, akan ada pengharapan indah. Nah itulah hari itu, bahwa anak-anakmu akan terjadi hal luar biasa. Rohku akan ku curahkan kepadamu, anak-anakmu, teruna-terunamu, semua mereka akan bernubuat, akan mendapat mimpi. Menarik ya, janji itu 400-500 tahun sebelum Kristus datang ke dalam dunia. Yang menjadi repot saudara, apa yang dikatakan Yoel diterjemahkan oleh banyak gereja sebagai turunnya Roh Kudus, di mana nanti anak-anak akan bisa bernubuat. Orang-orang bernubuat, anak-anak dapat mimpi. Sehingga kemudian fenomenanya makin menggila. Poso cukup menggemparkan ketika seorang anak dikatakan dicurahkan Roh Kudus dan dia berdoa, orang sembuh. Semua orang berbondong-bondong ke Poso. Lalu anak-anak di sekolah minggu lebih gawat lagi, ditumpangin tangan supaya berbahasa roh. Saya agak ngeri juga susah. Mau kemana ini gereja pergi? Maka anak sekolah minggu pun sudah diajak berbahasa, ditumpangi tangan. Yang belum bisa diajar, suruh ngikutin gurunya. Namanya ngikutin gurunya, apalah sulitnya? Kalau bahasa Inggris ada grammarnya, bahasa roh nggak ada grammarnya. Apa kau bunyi jadinya itu? Toh kau nggak ngerti, yang dengar pun nggak ngerti. Salah siapa yang tahu? Maka terjadilah celakanya orang-orang tua bangsa. Inilah yang dikatakan Yoel, anak-anak bernubuat. Bacalah Alkitab baik-baik. Beritahu aku satu, jangan dua. Anak bernubuat dan bermimpi menyatakan kebenaran. Yesus memenuhi tuntutan hukum Taurat untuk mengerjakan kemah sembahyang harus berusia berapa? 30 tahun. Itu sebab dia ditabis 30 tahun. Apa kurang pintarnya Yesus? Apa kurang hebatnya dia? Sampai mesti tunggu 30, tapi dia taat pada Taurat itu. Maka di PL ketentuannya jadi sulit. Mau jadi imam saja tidak bisa kalau kamu bukan suku Lewi. Begitu ketatnya peraturan. Apa pula kalimat Yoel ini? Apa maksudnya? Kita mestinya nanya dong, kalau ngerti konteks PL-nya. Karena anak-anak sebelum umur 13, 12, masuk 13, baru dia boleh ikut 3 perayaan besar di Yerusalem. Hari Raya Pesach, Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Pondok Daun. Itu sebab waktu Yesus ditabiskan, di sunat umur 8 hari, ditabiskan jadi anak Taurat umur 12, baru dia pergi kemana? Ke Bait Allah bersama dengan orang tuanya. Boleh ikut. Kalau belum, tidak. Kalaupun ikut itu mereka cuma karena diajak ya main-main di sana. Tapi tidak boleh ikut ibadahnya. Mereka belum wajib ikut itu. Kalaupun ikut ibadah, mereka suruh duduk saja di belakang. Tapi kalau sudah umur 13, wajib ikut. Jadi begitu dia ulang tahun 12, besok udah wajib tuh. 3 ini harus ikut. Nah jadi saudara yang kekasih, menjadi sangat sulit untuk mengerti bagaimana mungkin anak-anak bernubuat, bagaimana mungkin anak-anak atau teruna-terunamu mendapat mimpi. Gimana bisa itu? Padahal peraturan begitu ketat. Apa maksudnya? Ini menjadi pertanyaan menarik, saudara. Oleh karena itulah ketentuan ini menjadi ketentuan yang tidak sederhana yang perlu kita paham. Sekarang kita supaya jelas lagi, mundur lagi ke belakang, ke kitab Bilangan. Menarik sekali pada waktu itu di dalam Bilangan pasal yang ke-11, 28 dan 29. Ini merupakan diskusi antara Yosua dengan Musa. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 28-29 dikatakan begini. Ya, pada waktu itu dikatakan memang tua-tua dikumpulkan, ya, bagaimana mereka harus memahami kebenaran-kebenaran firman itu. Ya. Tapi bagaimana kemudian berlarilah dikatakan seorang murid memberitahukan Eldad dan kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan.
Maka jawab Yosua kepada Nun yang sejak muda menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Ada apa kau disuruh cegah? Karena mereka berlaku seperti nabi kan. Ini jadi case menarik nanti saudara. Tapi Musa bilang apa? Tetapi Musa berkata padanya, apakah engkau tuh begitu giat mendukung aku? Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberinya, hinggap kepada mereka. Kemudian Musa kembali ke tempat perkemahan dia dan para tua-tua Israel. Peristiwa itu mengingatkan dalam dialog itu, Yosua menghadapi satu hal yang sangat sulit. Tetapi Musa mengatakan, kalau saja andai kata umpama semua orang jadi nabi, Tuhan mencurahkan rohnya, alangkah indahnya. Itu pengharapan orang yang mengerti kebenaran. Karena apa? Jadi nabi nggak bisa semua orang jadi nabi. Jadi imam nggak bisa semua orang jadi imam. Kalau saja. Itu andai-andai yang tidak terbayangkan. Karena Tuhan yang ngomong sama si Musa, jadikan suku Lewi ini khusus bagiku. Yang lain biar mereka punya tanah, Lewi tidak perlu. Dia tahu betul apa yang Tuhan atur. Maka andai kata umpama boleh semua dapat, indah ya, karena banyak yang bisa kerjakan. Musa merasa kesulitan di dalam kesendirian menjalankan tugas. Miriam, Harun pernah beroposisi dengan dia. Kalau saja semua, alangkah indah. Dari Musa terus bangsa Israel jalan, muncul kerajaan. Lalu Saul, Daud, Salomo bikin dosa terlalu parah, Tuhan marah, sobek kerajaan utara, selatan. Jalan utara kurang ajar, sembah berhala gila-gilaan, tidak mau beribadah kepada Yerusalem, malah mereka membangun tempat ibadah Betel dan Efraim, menjadi pusat ibadah berhala di utara. Selatan ada Yerusalem, tapi kelakuan kurang ajar juga. Dibuanglah utara ke tangan Asyur. Lalu selatan 200 tahun kemudian terpuruk di tangan Babel. Di keterpurukan itulah Yoel berteriak, kamu yang terbuang, kamu yang babak belur, kau bilang kau menyesal, jangan sobek jubahmu, sobek hatimu. Wow, keren ya. Teriakannya begitu luar biasa. Kenapa korelasinya dengan Musa? Mendadak sesudah pasal 2 di ayat awal dia ngomong gitu, di ayat terakhirnya dia ngomong pengharapan terhadap orang yang terbuang, pengharapan pada orang yang teraniaya, pengharapan kepada orang yang terpuruk supaya kembali ke jalan Tuhan. Maka Yoel berkata, roh Tuhan akan dicurahkan, roh Tuhan akan diturunkan, anak-anakmu, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, akan bernubuat. Wow, luar biasa sekali. Yes, maka mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam kehidupannya. Apa yang dikatakan oleh Yoel di dalam nubuatnya, saudaraku yang kekasih, tentang hidup orang Israel, tentang pengharapan yang besar, tentang pencurahan Roh Kudus. Dan Tuhan akan mengadakan mujizat di langit, darah api, gumpalan asap, campur aduk ini berdua. Mana ini periodenya? Sesudah teruna berbicara, langsung diikuti. Langit jadi gelap atau apa? Langit jadi gelap, matahari jadi gelap. Itu mengingatkan kepada akhir zaman. Ada wahyu pun bicara itu. Tapi tarunamu akan bernubuat mengingatkan pada peristiwa apa ya? Maka gereja sekarang menangkapnya. Nah, inilah zaman akhir di mana Roh Kudus dicurahkan dan semua akan bernubuat, termasuk anak-anak tadi, karena Yesus mau datang. Ini catat dulu kesalahan pertama, nanti kita akan lihat. Yang kedua kemudian, bagaimana juga gereja bicara tentang akhir zaman. Hati Bapa kembali kepada anak-anaknya. Nah, ini tema sekarang di mana-mana. Inilah tema akhir zaman, hati Bapa kembali pada anak, hati Bapa kembali pada anak. Padahal Maleaki berkata, hati Bapa akan kembali pada anaknya, Elia akan datang, maka hati Bapa kembali pada anak. Lalu Yesus menunjuk, inilah Elia yang disebut Maleaki. Siapa yang ditunjuknya? Yohanes Pembaptis. Itu dalam Injil Lukas. Itu dari mulut Yesus. Yohanes Pembaptis itulah Elia, bukan dia. Ini cuma buka jalan. Yesus adalah yang lebih besar lagi dari Yohanes Pembaptis. Lalu hati Bapa kembali pada anaknya di mana? Yes, hati Bapa kembali pada anak. Itu sebab Bapa memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya manusia apa? Tobat dan diselamatkan, percaya dan mengikuti dia. Yohanes 3 ayat 16.
hati Bapa kembali pada anaknya adalah kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia. Karena di PL, Bapa menghukum anak-anak itu. Mereka diberi undang-undang. Kau akan lolos dari kematian kalau bisa mengikuti 1, 2, 3, 4, 10 hukum. Tapi siapa yang bisa lewat? Satu pun tidak ada. Matilah semuanya. Kalau begini apa harapan? Allah berkata, supaya kau tahu, anak-anakku pemberontak, hanya satu yang bisa membuat engkau bertemu dan bersekutu dengan aku. Dikirimlah anaknya yang tunggal. Dan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak bisa kau kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dia bilang, bukan hukum Taurat menyelamatkan. Betul, hukum Taurat mematikan. Dalam pengertian, kita tidak bisa memenuhi tuntutan Taurat. Kristus menyelamatkan. Karena kita bukan mau mengikuti Yesus bagaimana, tapi Yesus sudah memilih kita lebih dulu, membuat kita bisa ikut dia. Mau ikut dia tanpa dia pilih, ya tidak nyanggup-nyanggup. Maka banyak orang menolak dia. Bukan kau yang pilih aku pilih kamu. Alkitab bagus ya, semua komplit. Sehingga kemudian disitulah kita dipilih, hati Bapa kembali pada anak. Nah, pada waktu Yesus terus pelayanan, lalu umur 30 dihabiskan sesuai dengan ketentuan. Pekerja kemah sembah yang dalam kitab bilangan diatur, pilih orang usia 30. Maka Yesus dihabiskan. Sesudah Yesus dihabiskan, dia pelayanan. Sesudah dia selesai, dia mati. Dan sebelum dia mati, dia kasih tahu kapan dia mati. 4 kali. Aku akan ditangkap, disalibkan, mati, bangkit hari yang ketiga. 4 kali dikasih tahu supaya kau percaya, tapi celaka. Waktu dia ditangkap, tetap aja murid-murid tidak bisa terima itu. Maka akhirnya Yesus ditangkap dan mati. Murid-murid, Petrus menyangkal, Yudas menjual, yang lain bubar balik kanan kerak. Nah, sesudah Yesus bangkit, mereka pergi ke kubur-kubur kosong. Apa kata mereka? Apa Alkitab catat? Mengertilah mereka apa yang dikatakan kitab suci, bahwa dia akan bangkit hari yang ketiga. Loh, kok telatnya taunya? Memang itulah gereja, selalu terlambat. Selalu terlambat. Maka kita jangan mengulangi sikap terlambat itu lagi. Nah, sesudah Yesus bangkit, mereka ngerti. Baru Yesus ngomong sama mereka, lalu mau naik ke surga. Lalu dia katakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan jadi saksiku, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Dapatlah hari Pentakosta, 50 hari dari Paskah atau dari kebangkitan Kristus. Hari 40 dia naik ke surga. Persis seperti simbol gambaran perjanjian lama. Ini mapping ya, kita mapping. Orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah kemerdekaan, tanah kelepasan, berapa tahun? 40. Yesus menampakkan diri 40 hari. Lalu untuk satu periode 10 hari, 10 genap bulat, 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Maka tunggu 10 hari, Roh Kudus dinyatakan kepada murid-murid. Nah, kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa. Maka terjadilah Kisah Rasul pasal 2, hari Pentakosta itu. Waktu itu murid kumpul-kumpul, mendadak dikatakan dari langit turunlah lidah-lidah api kepada kepala mereka. Dan ajaib, mereka apa? Berbahasa yang bukan bahasa mereka. Mereka mengucapkan segala macam bahasa. Bahasa orang Kreta di Yunani, bahasa Mesopotamia, seluruh bahasa termasuk bahasa Arab, tentang perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Allah yang besar. Allahu Akbar. Itu sudah ada pada hari Pentakosta, jauh sebelum agama Islam lahir, 600 tahun kemudian kurang lebih. Karena itu aneh sekali orang Kristen kalau berkata nggak boleh sebut Allah. Demi Tuhan yang hidup, mengerti kan kau Alkitab? Sudah terlalu banyak orang Kristen sebelum Islam lahir di tanah Arab. Paulus 3 tahun tinggal di tanah Arab. Baca Galatia baik-baik. Interaksi Arab sudah terlalu banyak. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yes. Amin. Jangan anti dengan kalimat Allahu Akbar. Tapi tolong jangan Allahu Akbar lalu kau baca aku. Salah. Allahu Akbar. Kau kasih dompetmu pada aku. Puji Tuhan. Itu baru benar.
Jangan golokmu. Jangan marahmu. Kalau dia maha besar, biar hidup kita memuliakan dia. Jadi saudara muslim menyebut Allah Akbar, bagus sekali. Jangan benturkan kekristenan dan Islam untuk urusan itu. Karena bahasa milik siapa? Milik Tuhan. Dengan bahasa Tuhan mengacaukan orang di mana? Babel. Kau sombong mau mencari aku, kau pikir kau siapa? Itu agama pertama. Usaha mencari Allah. Kacau balau semuanya dengan bahasa. Tapi Pentakosta, inisiatif Allah. Babel, inisiatif manusia. Ingat, Babel inisiatif siapa? Manusia. Hasilnya apa? Kacau balau. Semua bahasa terpecah-pecah. Nggak ngerti satu lagi. Pentakosta inisiatif siapa? Allah. Hasilnya apa? Semua ngerti. Padahal yang datang itu macam-macam kan? Loh, kok ngomong bahasa kita? Kok ngomong? Kan mereka orang Galilea ini. Bagaimana mungkin dia tahu bahasa kita? Padahal murid-murid dikenal sebagai orang tidak terpelajar. Tapi kalaupun terpelajar semua bahasa langsung bisa, itu pun aneh bin ajaib. Tapi tolong, kalau kau mau pergi penginjilan ke Afrika atau kemana pun, jangan kau berdoa, Tuhan aku mau ke Afrika, berikanlah aku bahasa Afrika supaya besok bisa berangkat. Stop kau. Ada progressive revelation. Mulai sekarang, kalau kau mau pergi ke Afrika, kursus. Ada kursus bahasa Afrika. Mau bahasa apapun banyak kursusnya sekarang. Jangan main bim salah bim, bertanggung jawab pada pemeliharaan Tuhan. Saya suka kita. Kita tidak dibikin menjadi manusia perdukunan. Kita dibikin menjadi manusia yang betul-betul mampu berpikir, mengaktualisasi tiap ketetapan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, maka kita bisa melihat pada waktu mereka berbahasa macam-macam, mendadak ada yang nyeletuk namanya. Hidup ini kan selalu ada saja orang keras kepala ya. Lalu dia bilang, maboknya mereka ini. Langsung Petrus berkata, siapa bilang mabok? Hari masih siang. Ini bukan mabok, tetapi inilah yang dikatakan Tuhan. Hari baru pukul 9. Tidak mabok, tapi inilah yang Tuhan bilang. Apa? Yang dijanjikannya. Apa? Lewat nabinya Yoel. Maka kalimat yang kita baca tadi. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Yang mana? Lah itu waktu rasul-rasul itu berbahasa yang bukan bahasa mereka. Loh, apa hubungannya sama Yoel? Emangnya Yoel bilang apa? Yoel bilang akan terjadi hari-hari terakhir. Firman Allah, aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat. Taruna-tarunamu dapat penglihatan. Apa urusannya sama rasul? Jangan lupa, Yoel ternyata memberikan itu dengan ungkapan yang indah, yang tidak pernah akan pernah. Apa yang nggak pernah? Mana ada pernah orang boleh imam atau apapun bukan dari suku Lewi. Sekarang Tuhan nyatakan dalam berbagai bahasa. Mana pernah itu diucapkan seperti itu? Maka rasul-rasul itu mendadak bisa berbahasa yang bukan bahasa mereka, persis seperti anak-anak teruna-teruna bermimpi, bernubuat. Nggak mungkin. Yes, rasul itu ngomong bahasa lain yang dia nggak ngerti. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya nggak mungkin. Tapi jadi itulah hari Pentakosta. Genaplah nubuat Nabi Yoel. Siapa yang bilang genap? Petrus. Jadi jangan bawa-bawa Yoel kemari sekarang. Inilah yang dibilang Yoel. Lalu anak-anak sekolah minggu kita tumpangi tangan supaya bahasa roh, supaya dapat penglihatan dan mimpi. Enggak. Jangan dibolak-balik Alkitab. Rasul sudah berkata, inilah yang dikatakan Yoel, peristiwa ajaib itu. Persis seperti anak bernubuat, teruna bernubuat. Begitulah rasul-rasul itu berbahasa yang mereka tidak ngerti. Maka mundur tadi ke Musa. Pada waktu dia bilang, kalau saja semua orang menjadi nabi. Indah kan ya? Maka apa korelasinya Pak? Yes, Musa membawa Israel keluar dari Mesir satu periode. Oke? Sesudah periode ini sampai kepada Yoel, sudah jadi bangsa yang besar bukan? Alkitab nabi-nabi sudah dinyatakan. Lalu kenapa pada diri Petrus dan kawan-kawan di hari Pentakosta? Baru kita melompat ke ujung gereja. 1 Petrus 2 ayat 9. Siapa yang ingat? 1 Petrus 2 ayat 9.
Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk memberitakan perbuatan yang besar. Siapa kamu? Kita yang percaya. Emang kita kenapa? Bangsa terpilih. Bangsa terpilih? Yes, dipilih Allah. Lo aku bangsa Indonesia. Emang bangsa Indonesia bangsa pilihan? Bukannya Israel. Siapa bilang Israel bangsa pilihan? Israel bangsa pilihan. Bukan semua otomatis Israel adalah Israel. Itu sebab Yesus berkata, aku tahu kau anak Abraham karena kau memang keturunannya. Tapi kau anak setan karena kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan. Yohanes 8. Kalau kau anak Abraham, kau dengar apa yang kukatakan. Maka siapa yang mendengar perkataan Kristus dan percaya padanya, dialah anak Abraham. Itulah Sakeus. Ingat Sakeus? Siapa Sakeus? Halo? Apa? Kerja di mana dia? Pemungut cukai. Kerja di mana? Di Tanjung Priok. Gimana kalian? Gayus. Ya kerja di Tanjung Priok. Lain si Gayus. Ya si Gayus belajar Sakeus ya. Dia kerja di Tanjung Priok. Dia pemungut cukai. Dia dimaki-maki orang sebagai orang tidak jujur. Tapi gue bilang, Yesus, tolong aku. Karena dia mau lihat. Dia bilang, turun kau Sakeus, aku mau makan di rumahmu. Wah mari guru, kalau ada yang kutipu orang, aku akan membalikan 3-4 kali lipat sesuai peraturan. Lalu separuh sebelumnya sudah diberikannya hartanya pada siapa? Orang miskin. Begitu Sakeus percaya, langsung hilang asetnya 50%. Jadi nggak ada bilang, begitu dia percaya, tambah 2 kali lipat. Apalagi 100 kali. No, hilang separuh. Tapi sorry ya, kebahagiaannya limpah ruah sampai tidak ada artinya separuh itu. Kalau orang tidak bahagia, mana bisa kasih separuh harta untuk orang miskin? Kemerdekaan yang sejati. Lalu Yesus bilang apa? Ayo siapa yang ingat? Sesungguhnya, ayo Yesus bilang apa? Sesungguhnya orang ini anak Abraham. Belum, kenapa kau ngomong gitu Yesus? Karena dia percaya. Dilakukannya perintahku. Thanks God. Jadi siapa anak Abraham? Yang percaya pada Kristus dan melakukan kehendaknya. Itu sebab kemudian di dalam Galatia pasal 3 Paulus berkata, dikatakan kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi berkat luar biasa. Barang siapa memberkati keturunan Abraham akan diberkati. Lalu kita pikir itu Israel. Salah lagi. Yesus bilang keturunannya, bukan keturunannya. Satu, bukan semua, yaitu Yesus. Itu Galatia 3. Clear banget. Kesekian kali saya ke Israel, tiap pulang baca lagi, belajar lagi, lihat atmosfernya, baca lagi, belajar lagi. Hanya waktu saya mulai mapping atau kaget-kaget juga. Loh, ini pernik yang dari kemarin gue cari-cari, kenapa nggak ketemu nih? Ketemu lagi. Begitu sambung lagi mata rantainya. Wow, luar biasa Alkitab. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, akhirnya yang disebut anak Abraham orang percaya, itulah gereja Tuhan. Maka Petrus bilang, engkaulah bangsa yang terpilih, yang percaya pada Kristus. Orang pilihan. Imamat yang rajani, engkau imam pada dirimu. Tapi bukan jabatan ya. Aku imam, kau juga imam. Itu sebab kalau kau berbuat dosa, tidak usah kau cari aku lalu kau bawa domba. Pak Bima, saya sudah berdosa, tumpahkanlah darah domba ini. Ketahuilah akan ku barbecue. Makan domba itu. Tak terampunkan dosamu. Karena ngapain kau datang sama aku? Kau tambah dosamu. Tapi kalau mau doa sama-sama, ayo. Kalau kita minta ampun sama siapa? Tuhan, kalian berhak. Tuhan ampuni dosaku. Nggak akan Tuhan bilang, kenapa kau berdoa sama aku? Sono, pergi lewat Big Man Sirait. Nggak ada itu. Itulah yang dimonopoli oleh gereja. Itulah kejahatan gereja. Di waktu lampau, gereja masih satu ya. Pemimpin Paus bilang apa? The infallibility of Pope, ketidakbersalahan Paus. Orang siapa yang bikin dosa, datang. Beri apa? Surat pengampunan dosa. Lalu ada bahasanya, jatuhkan koin emasmu. Kelinjing waktu. Pluk, udah di surga kau. Kan muter keliling. Udah gak kedengaran suara. Udah bersih dosamu, udah di surga kau. Nah siapa yang punya koin emas? Cuma orang kaya. Hanya orang miskin, pendosa lah itu semua.
Karena nggak bisa beli suratnya. Gereja dibodohi, yes. Sampai sekarang, yes, itu yang bingung aku. Apa nggak cukup ratusan ribuan tahun kita belajar? Masih saja berkubang di lubang yang sama, sehingga pendeta menjadi pengkultusan. Jujur saja, apa kalian pikir kalau aku suka kalau kalian protes? Berbantah-bantah dengan aku nggak suka. Itu manusia aku itu. Tapi aku harus belajar. Aku ini hamba Tuhan, pendeta yang mesti dengerin orang lain juga. Dan kalian pun hamba Tuhan. Cuma bukan pendeta, karena kalian gak ditabis. Kalau kalian pindah sekolah teologi ya ditabis jadi pendeta juga kalian. Sama kita. Apa bedanya, apa susahnya jadi pendeta? Cukup kau ditabis jadi pendeta. Tapi hamba Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Mana lebih baik orangnya yang bermoral? Pendeta apa jemaat? Mana yang lebih baik? Hah? Sama? Sama juga enggak. Ya tergantung siapa yang baik. Tidak ada pendeta lebih baik dari jemaat. Seharusnya yes. Tapi banyak pendeta korupsi. Jemaat suci-suci. Karena dikorupsi oleh pendeta. Kalau ku tipu uang kalian, ku masukkan kantongku, artinya kalian korban kan? Ku bilang ini untuk pelayanan, lalu ku makan, artinya kalian korban. Artinya aku penipu. Dan kalian yang ditipu. Berbahagialah kau yang ditipu, masuk surga. Penipu itu tidak kan? Tapi kalau sampai kau bisa ditipu, itu pun berarti kau bodoh. Maka jangan sampai tertipu. Karena susah juga orang bodoh masuk surga. Kalau ditipu terus sama setan. Jadi gimana sih Pak? Kalian bisa lebih baik dari Big Man Sirait? Yes. Maka berlombalah hidup yang benar. Nah, kamu imamat raja. Jadi kita semua imam boleh doa. Sejak kapan itu? Ayo, simbolnya apa? Kalau pencurahan Roh Kudus, simbolnya hari Pentakosta. Semua orang akan mendapat kasih karunia. Lalu simbol kita tidak lagi ada pembatas. Tidak perlu imam. Kapan? Waktu Yesus disalib. Apa yang terbelah? Piramid suci. Tidak boleh kita ke dalam itu. Hanya iman di ruang suci. Lalu diundi setahun sekali masuk ke dalam itu. Maha suci. Bagaimana itu? Belum tentu semua imam pernah masuk ke dalam. Maka yang pernah masuk ke dalam itu, saudaraku, itu sudah dianggap spektakuler. Nah kita di pelataran ininya kita masuk ke dalam lagi ada ruang luar untuk umat. Baru imam, kita nggak bisa masuk. Di situ dia serbakan korban. Masuk lagi ke dalam, lebih dalam lagi. Udah paling top itu. Sekarang hilang semua. Tidak ada lagi batas. Sehingga kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Wow. Langsung saudaraku, disitulah kita disebut imamat yang rajani. Kita imam, bangsa terpilih itu adalah imam raja. Dan apa? Nabi. Di mana nabi? Kau dipanggil dari gelap untuk memberitakan apa? Perbuatan yang ajaib. Itu gereja, eklesia. Dipanggil keluar dari kegelapan, pergi memberitakan terang. Itu nabi. Tapi fungsi nabi, imam, raja ada pada diri, bukan jabatan. Kalau kau imam ya sekolah jadi imam. Kalau kau raja ya, kalau kau di Inggris jadi raja kau. Kecuali ya di Indonesia mana bisa. Kecuali orang Batak ya, raja bukan bisa. Tapi kalau Sirait ya nggak bisa jadi raja. Kalau di adat boleh lah ya, ada kan Raja Parhata, raja bicara itu namanya kan, raja juga itu. Tapi kalau kau memang sudah susah, kayaknya Raja Parhata nggak mungkin, Raja Kuku nggak bikin, ya kau bikin nama anakmu raja segala-galanya. Terserah kau sih. Kau juga bisa ganti KTP-mu, bikin namamu raja. Saya punya siswa dulu, STT dulu ya, Jonggol sana, namanya Debata Raja. Kurang ajar kau. Masa kau Debata Raja? Agak tahu lagu Pak. Orang tua aku yang kasih nama. Gila kau. Ganti namamu itu. Kelewatan. Debata itu tahu kalian? Tuhan Allah itu. Sudah Allah raja pula lagi. Allah. Soeharto saja marah sama orang Karo. Tahu kalian jenderal itu? RK Sembiring itu. Tahu kalian namanya? Sampai kamu Soeharto. Kalau dipanggilnya raja kami. Siapa? Kurang ajar kau. Kau raja aku. Itu guyon. Itu the true story. Sampai patut. Kelewatan lu. Ganti nama lu.
Emang lu raja gua? Karena raja kami kan. Jadi kalau kita manggil dia kan lagi di teks kan, raja kami sembiring, maju ke depan, maju dia, raja kita itu. Orang Karo itu memang aneh-aneh ya. Iya, Yusuf. Ada tahan sagala, meja sembiring, tendang terbanting, pokoknya semacam. Itu kalau pas lahir itu diambil. Orang Jawa juga ya, Sri Prihatini. Berarti si Sri lahir waktu prihatin. Loh iya. Nasi PAP, nasibnya itu berarti supaya api. Macam-macam lah namanya. Cuma memang Jawa, orang Karo punya ada tradisi-tradisi yang unik ya. Nah kita kembali ke kekristenan. Maka Kristen itu kamu nabi, imam, raja pada dirimu. Berarti mimpi si Musa apa? Halo? Mimpi si Musa gimana? Andai kata umpama semuanya nabi. Indahnya, yes Musa. Jadi sekarang gairahmu itu, semua sekarang ini nabi, semua sekarang ini imam, semua sekarang raja. Karena siapa? Kristus. Tapi tolong ya, kita nabi, imam, raja, berkelakuanlah seperti imam, berwibawalah seperti raja, bersuaralah seperti nabi. Jangan takut, suarakan kebenaran itu. Jangan bisa dibeli orang. Kau raja, tunjukkan kelasmu. Ingat ya, miskin boleh, sombong harus. You are the king, tapi jangan king yang ngatur-ngatur. Aku raja ya, ikutin apa? Bukan itu rajanya. Raja yang melayani, imam yang mengabdi. Wah, thanks God. Itulah hari Pentakosta. Dicurahkanlah roh itu kepada rasul, lalu rasul kepada gereja. Maka Petrus berteriak. Petrus yang sama ini kan, dari hari Pentakosta sampai ke hari inaugurasi itu terus jalan. Sampai di ujung hidupnya mau dekat-dekat itu dia bilang apa? Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah. Siapa yang ngomong? Petrus. Yang ngomong di mana? Kisah Rasul. Kisah Rasul siapa yang ngomong? Petrus. Kenapa Petrus sih? Halo? Kenapa Petrus ya? Kenapa bukan Yohanes? Karena Petrus emang kepalanya para rasul. Yesus angkat Petrus menjadi kepala rasul. Petrus, kau pegang apa? Kunci kerajaan surga. Yang kau buka terbuka, yang kau tutup tertutup. Itu pasal 16. Lalu pasal 18, apa kunci itu? Ternyata the power of church, kekuatan gereja. Apa kekuatan gereja itu? Kalau ada orang salah, tegur. Mau jenderal, mau apa itu? Salah, ku panggil. Gak ngaku, bawa 2 majelis. Gak ngaku juga, ku buka sama jemaat. Dia begini-begini, lalu jemaat bilang, betul dia salah, betul dia salah. Salah. Lalu bilang, gak juga. Keluarkan dari gereja. Ekskomunikasi. Yunda boleh nih, Yunda boleh nih, Yunda boleh nih. Itu namanya ekskomunikasi. Apa yang kita bilang salah, salah di surga. Tapi awas ya, bukan satu orang yang ngomong loh. 1 tambah 2 saksi tambah jemaat. Siapa yang paling kuat kalau begitu di dalam gereja? Jemaat. Jadi gereja sebetulnya milik siapa? Jemaat. Yang kepalanya siapa? Kristus. Jadi baik-baik kalian lihat selalu aktif milik aset kita. Atas nama siapa ya? Jangan kalian biarkan atas nama Big Man Sirait. Tantang hukumnya. Waktu kita beli ruko pertama, orang kasih kredit, uangnya besar. Pak untuk pelayanan ini, Pak ya Pak. Kita beli gedung. Karena saya pelayanan gereja mau besar kan. Saya bilang nama gereja. Enggak, Bapak saja. Saya tidak mau bermasalah. Mungkin aku baik, tidak neko-neko. Aku tidak bisa jamin anakku tidak tertarik dengan asetku. Aku tidak akan bikin salah dan menggoda mereka. Itu sebab semua harus nama gereja. Kalau aset gereja, nama yayasan. Kalau aset yayasan. Karena gereja bukan milik pendeta, jemaat. Dan jemaat milik siapa? Yesus Kristus. Tapi marilah kita berhormat-hormatan sebagai struktural. Tolong yang muda jangan kurang ajar sama yang tua. Kau boleh protes tapi santun dikit. Kau bicara dengan siapa? Kau menempatkan diri. Dan yang tua-tua tolonglah. Kau sudah tua jadi model.
Jangan kau kelahi depan anak muda. Lucu juga, anak muda bilang, yang tua kelahi, apalagi aku, nafsu aku. 18 kali nanti dia lebih jahat. Bertanggung jawab semua kita. Ya kan? Itu tanggung jawab kita. Itu yang harus kita emban dalam hidup kita. Sehingga kita berlomba-lomba menjadi nabi, imam, raja dalam perilaku, dalam model kita. Puji Tuhan. Maka sejak Musa bangsa Israel keluar, mimpinya Musa, kiranya andai kata umpama semua orang nabi, alangkah indahnya gairah seorang Musa. Tapi dia nggak tahu, dia nggak kebayang. Yoel berteriak, semua tarunamu akan dapat penglihatan dan mimpi. Bingung semua, apa iya? Maka Petrus bilang, inilah yang dikatakan si Yoel. Tarunamu melihat anak-anakmu bermimpi dan bernubuat. Peristiwa mana? Pentakosta. Maka peristiwa Pentakosta adalah inaugurasi, stempel, peresmian, pendirian gereja pertama. Itu Pentakosta. Maka sesudah itu mereka apa? Pergilah. Kemana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi apa? Saksiku. Itu keren loh kalau saudara baca Kisah Rasul 1 ayat 8, lalu pasal 2 Pentakosta, lalu pasal berikutnya nanti saudara akan lihat murid-murid ini pergi. Pertama kali Petrus berkhotbah di Serambi Salomo kan, lalu terus berkhotbah. Ada 3.000 orang bertobat terus pergi. Lalu Filipus sampai ke Samaria, itu orang-orang jahat, artinya orang-orang yang lari dari Tuhan, tapi mereka bertobat. Lalu kemudian disuruh lagi pergi menemui Sida-sida Ethiopia. Si Filipus lewat pertolongan Roh Kudus kan. Tapi tolong sekarang, kalau kita mau pergi misi ke Afrika, ke Sumatera atau kemanapun, jangan berdoa, Tuhan tolong aku. Seperti kau bawa si Filipus, begitulah bawa aku. Jangan begitu Lalu tiba-tiba kita udah di Medan kan? Nggak berhak kau berdoa seperti itu. Naik pesawat kau, mahal pak, naik Tampomas kau, tenggelam. Artinya naik kapal laut, nggak bisa, naik bus. Nggak ada uangku pak, naik truk kau numpang-numpang. Sampai kalau di Medan seminggu 2 minggu lumayan. Artinya apa? Progressive revelation. Tuhan bikin semua progres bergerak. Waktu itu tidak ada transportasi, ya kan? Filipus mesti cepat. Tapi Paulus muter-muter naik kapal, pakai pecah lagi kapal. Keren ya? Cara Tuhan kerja hebat. Emang Filipus imannya lebih kuat dari Paulus? Enggak. Tapi Tuhan mau menyatakan. Sesudah si Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat terus bertambah. Tapi kemudian dilayaninya siapa? 1 orang. Halo, dilayani Paulus 1 orang siapa? Cornelius. Lalu dipanggilnya saudara-saudaranya. Jadi si Petrus bukan hanya khotbah 3.000 orang, 1 orang pun ayo. Itulah hamba Tuhan. Kalau dikasih berkhotbah 10.000 orang, jangan besar kepala. Kalau 1 orang, jangan sombong lalu bilang, gak bisa, kalau terlalu sedikit, saya minimum segini. Please. Saya kira otakku berubah semua. Saya paling suka khotbah didengar banyak orang. Saya pernah khotbah di Istora. Dan kalau saya maintain sebetulnya bisa. Tapi kalau saya berpikir, kira-kira orang ini mau jadi apa ya? Pemuritan jadi beban saya yang besar. Itu sebab saya membuat beberapa kelompok PA. Harap banyak orang yang punya komitmen belajar dan mengerti. Melihat orang berubah cara berpikir Kristiannya, rasanya puas batin. Ex-God. Tapi kalau PA orangnya dikit. Tapi bertumbuh. Itu tanggung jawab kita. Nah karena itulah saudara, hari Pentakosta, inaugurasi gereja. Nah kita sudah distempel oleh Roh Kudus. Kamu gerejaku. Tugas kita lah pergi ke berbagai tempat. Karena janji itu bukan cuma janji. Harapan itu bukan cuma harapan. Sudah digenapi oleh Kristus Yesus. Sekarang sudah jadi milik kita. Jangan pegang itu jadi asetmu sendiri. Lalu kau pegang-pegang, aku sudah punya Roh Kudus, nanti aku mati sama-sama Roh Kudus. No. Keluar dan katakan, keselamatan bukan untuk kita nikmati sendirian. Karena kalau keselamatan kau nikmati sendirian, pasti yang kau punya itu bukan keselamatan. Kok gitu Pak? Karena keselamatan akan menggelisahkan hatimu kalau kau tidak bersaksi.
Keselamatan akan menggoncang-goncang kau kalau kau tidak melayani. Keselamatan akan membuat kau gelisah kalau kau hidup tidak benar. Itu keselamatan. Mari kita berkelahi dalam hidup ini. Mari kita bertanding, bertarung supaya kita memenangkan kehidupan kita. Roh Kudus sudah meresmikan kita, menstempel kita sebagai gereja. Hari Pentakosta mengingatkan kita seberapa menyalahnya kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ingat, bukan sekedar janji. Dia sudah menepati. Gilir kita meneruskan itu supaya terus bergerak di kehidupan untuk puji hormat bagi namanya. Indah ya. Ingat ya, progressive revelation. Saya akan ulang lagi. Musa harap-harap pengen kalau saja semua nabi, alangkah indahnya. Hilang gitu saja ya dalam dialognya ini. Apalah kira-kira maunya si Musa itu? Tentu si Yosua pun kan mikir, iyalah guru guru. Memang kalau semua nabi enak, mana bisa semua? Kan begitu ya? Karena jelas sekali dalam nuansa itu yang dipilih pun tertentu banget. Dari si Musa turun ke Yosua, atau Yosua baru diangkat hakim-hakim. Hakim-hakim tidak semua bisa otomatis jadi hakim. Mesti diuji lagi sama Tuhan kan. Hakim ini, jadi ini, jadi ini. Tetapi kemudian berkembang. Datang Yoel. Sudah terpuruk, udah habis orang ini sebagai raja. Kerajaan udah pecah dua, udah terpuruk satu di bawah Asyur, terpuruk satu di bawah Babel. Udah hilang harga diri sebagai bangsa pilihan itu kan. Sudah terporak-porandah. Muncullah janji itu kan. Kudus akan turun, teruna-terunamu akan bermimpi mendapat penglihatan. Begitulah anak-anakmu semua akan bernubuat. Bagaimana mungkin itu? Tidak ada yang bisa menerjemahkan itu. Langsung masuk masa kegelapan. Ingat ya, kegelapan itu antara pembuangan dari Babel pulang balik ke Yerusalem sampai Yesus datang, itu kegelapan. Kurang lebih 400 tahun. Berapa tahun dibuang di Babel? 70 tahun. Saya harap karakteristik jemaat gereja kita ya, detail-detail itu penting untuk belajar. Bukan soal hafal kayak sejarah, karena angka ini penting untuk kita merekonstruksi sejarah. Nah sesudah masa kegelapan, tunggu-tunggu Yesus datang. Oke, dia bereskan semuanya, digenapinya. Aku datang bukan meniadakan, tapi apa? Menggenapi Taurat. Sudah selesai genap, sudah di dalam matinya, lalu dilengkapinya murid-muridnya, dia naik ke sorga. Sesudah naik 10 hari kemudian, turunlah Roh Kudus. Mulailah gereja berjalan. Janji itu sudah jadi kenyataan. Janji yang diucapkan oleh Yoel sudah digenapi di hari Pentakosta. Tugas kita meneruskannya. Maka Petrus sudah mengingatkan kita, ingat ya anak-anakku, kau adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Ayo kita berikan hidup kita pada Dia. Untuk apa? Menyuarakan perbuatannya yang ajaib. Puji Tuhan. Ingat, kita harus berlomba-lomba dalam menyenangkan hati Tuhan kita, bukan? Kalau kau lihat kawanmu rajin, katakan pada dirimu, dia rajin, aku harus lebih. Kalau lihat kawanmu berlari, katakan pada dirimu, aku lebih kencang lagi. Demikianlah kita berkompetisi, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi berlomba-lomba, berlari-lari dengan tujuan ke mahkota indah yang memang Tuhan sudah tahu dan sediakan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kami sadar betul bukan berarti Roh Kudus belum ada. Menjadi inaugurasi bagi gereja. Bukan berarti Roh Kudus belum bekerja, karena Roh Kudus sudah berkarya bahkan di penciptaan nyata. Oleh karena itulah Tuhan inaugurasi terhadap gereja kiranya menjadi ulang tahun bagi gerejamu di segala abad dan tempat, bukan untuk celebration, tapi mengingat panggilan. Kamilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk menyuarakan kebenaran, kebesaran, keajaiban Tuhan itu. Tak penting kami lewat, tak penting
penting kami Israel atau bukan, tapi kamilah pilihan sejati yang terikat kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Karena itu, ingatkan pula kami, supaya kemanapun kami pergi, keterikatan kami kepadamu, di hidupmu, di matimu, bukan hanya di bangkitmu, terpatri, sehingga penderitaan tak lagi menakutkan. Penderitaan karena kebenaran justru menggairahkan, karena akan ada gegap gempita kemenangan yang sesungguhnya, bukan kuantitatif tapi kualitatif. Tuhan, buat kami sebagai gerejamu tak hanya berteriak dan berharap tentang surga, tapi berani hidup benar di sepanjang masa. Tapi Roh Kudus mengobarkan kami, supaya siapapun di antara kami yang sudah mulai undur dalam pelayanan, semangat yang mengentor di dalam nama Yesus Kristus, ingatkan dan kobarkan. Kalau kami selama ini hanya ada di garis pinggir, melihat dan menonton, libatkan kami Tuhan, dorong kami. Kalau hanya kami mampu mengkritisi, tapi tidak pernah berniat memperbaiki, ampuni kami. Baiklah kritisi kami, tapi seharusnya diikuti dengan sikap memperbaiki, membangun bersama apa yang Tuhan sudah percayakan tugas pada kami. Kalau ada di antara kami yang sudah pelayanan, lalu menganggap itu sebagai tugas yang diemban, mengerjakan sebagai kewajiban, Tuhan ingatkan kami, karena pelayanan bukanlah kewajiban, tapi panggilan kehormatan yang seharusnya kami syukuri, kami lakoni dengan sepenuh hati. Kalau ada orang di sekitar kami yang kurang cocok dengan selera kami, cara kami, gaya kami, buat batin kami berbesar hati untuk bisa memahami, mengerti, dan kemudian tampil berlomba sebagaimana hidup yang Tuhan kehendaki. Hari Pentakosta kiranya membuat kami sebagai gerejamu semakin murni dalam motivasi hanya untuk melayanimu demi puji hormat bagi nama. Kiranya nanti hari Pentakosta menggoncang kami lebih berapi-api menjalankan tugas pengabdian ini demi Yesus Kristus Tuhan, sudah mati, bangkit, naik ke surga. Kami berdoa hanya dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah mewarnai hari-hari kami, memimpin tiap langkah kami, bahkan hingga kesudahan zaman ini. Doa yang kami naikkan hanya kepada Bapa kami, Allah kami yang esa. Terpujilah Tuhan kal selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri.